Para pedagang dan pembeli di Pasar Tamin berharap pemerintah selalu mengedukasi dan sosialisasikan penggunaan Quick Response Kode Indonesia Standar atau yang disingkat KRIS kepada masyarakat. Pasalnya, lokasi ini menjadi pasar tradisional percontohan penggunaan KRIS sebagai alat pembayaran digital. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana mengatakan, pada Rabu 29 Desember 2021. Selain untuk mempermudah transaksi jual-beli, khususnya di pasar tradisional, penggunaan KRIS ini juga dapat mengurangi resiko penularan COVID-19. Ia juga meminta pihak Bank Rakyat Indonesia sebagai bank konektor KRIS untuk terus mensosialisasikan cara penggunaannya kepada masyarakat. Pasar Tamin menjadi percontohan bagi siap KRIS, mudah-mudahan ini awal, dan tadi Bunda Eva ada memberikan sambutan. Kami pemerintah Kota Bandar Lampung, masalah siap KRIS, kami akan ke depan supaya pelayanan di Kota Bandar Lampung makin cepat, dan juga tadi juga Bunda sampaikan, bukan hanya pedagang saja, tapi mahasiswa juga, anak-anak muda juga akan kita siap. Kayak kafe-kafe kita banyak, kafe sekitar 100 lebih kafe di Kota Bandar Lampung. Nanti kita akan sosialisasikan bersama Bank BI. Kedepan, KRIS tidak hanya digunakan untuk pasar, tapi juga untuk kafe-kafe yang ada di Bandar Lampung. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Budiharto Setiawan mengatakan, penggunaan KRIS untuk pembayaran digital di Provinsi Lampung khusus tahun 2021 telah melampaui target. Target untuk Provinsi Lampung sampai 2021 adalah 150.000 pedagang, namun ternyata tembus sampai 215.000 pedagang. Hal itulah yang dijadikan tolak ukur pemerintah pusat menjadikan Bandar Lampung sebagai tempat percontohan penggunaan KRIS di pasar tradisional. Hal lain juga dikatakan pemimpin BRI Cabang Teluk Betung, Tarmizi, pedagang Pasar Tamin yang belum memasang KRIS bisa langsung datang ke Bank BRI di mana saja agar dapat ditindaklanjuti. Sedangkan untuk pembeli yang masih bingung menggunakan pembayaran jenis ini, bisa menggunakan e-money seperti Dana, OVO atau GoPay dan cukup dengan scan barcode. Nazaruddin, pedagang Pasar Tamin pun mengaku sudah banyak pembeli yang memanfaatkan KRIS sebagai alat pembayaran. Namun ia tetap meminta kepada Pemkot dan pihak BRI agar selalu melakukan sosialisasi. Cuman hanya kan tinggal edukasinya aja Pak, pada pengguna sama pemakai ini ya kan. Pengguna sama toko-toko yang ada di menggunakan ini. Artinya edukasinya lah kurang ya. Ini sementara kan belum banyak tahu ya sosialisasinya terhadap penggunaan. Nah, seperti tadi kan mungkin saya udah bisa, kalau yang lain kan belum kan. Jadi perlu edukasi lagi ya ke pedagang-pedagang sama konsumen ya dalam pemakaiannya. Sejauh ini sudah ada belum Pak yang bayar pakai? Sudah banyak. Rata-rata ibu-ibu rumah tangga atau seperti apa? Belum. Jadi masih jarang kalau ibu-ibu rumah tangga. Jadi yang bayar ke sini ke Bapak belanja? Biasanya apa ya? Gojek gitu. Oh, Gojek ya. Terus kalau kayak pegawai-pegawai itu yang udah pakai ya. Pak, ini mempermudah nggak sih Pak sebenarnya Pak, atau enakan cashless? Saya rasa kalau kita mengetahui fungsinya sangat mempermudah dan aman juga kan. Jadi langsung masuk ke rekening Bapak ya Pak? Masuk. Pak, tadi edukasinya yang pengen diharapkan apa sih Pak? Penyuluhan seperti apa? Edukasi yang diberikan kepada pedagang itu pengennya gimana Pak? Pedagangnya kan sementara ini kan hanya tahu bank yang ditunjuk. Contoh misalnya saya ini daftarin di BRI misalnya kan, harusnya semua bank kan bisa kan. Cuma kan pedagang-pedagang di sini saya kemarin ngobrol juga harus emang bisa katanya bank yang lain. Nah itu bank ya. Terus bisa juga khusus saya pribadi baru tahu juga kalau pakai Gojek bisa, pakai ini semua bisa. Ternyata tadi kan ada yang pihak BI tadi ada dia pakai Gojek ya. Kita sama kita. Bapak namanya Nazaruddin ya. Oh ya, Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Rohmah Mustaurida, Kupas TV melaporkan. Berhasil. Sudah siap bangun.